Pesta batubara usai. Nah, ini dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 dari PTBA yang mengalami penurunan lumayan drastis, tetapi tidak dengan Adaro, Indi, dan Harum. Nah, apakah pestanya udah berakhir apa belum sih? Apa hanya PTBA doang yang bermasalah? Simak video kali ini dan mungkin bisa juga buat perusahaan-perusahaan batubara pada umumnya. Tentang pesta batubara telah usai. Dari data Stockbit untuk PTBA penurunannya hampir separuhnya ya kalau dibandingkan tahun 2022 di kuartal 1. Kali ini labanya di kuartal 1 itu hanya 1,1 T. 1,1 T sebelumnya 2,2. Nah, sedangkan Adaro ini tetap naik ya. Labanya jadi 6,8 sebelumnya 5,7. Lalu Harum juga naik jadi 1,5 T sebelumnya 900 M. Indi pun, nah ini Indi turun juga sama dengan PTBA ya, tapi tidak sedalam dari si PTBA. Dimana kuartal 1-nya ini di 800 M, sebelumnya di 1 triliun. Nah, apa sih yang membuat PTBA khususnya ya mengalami penurunan yang sangat signifikan, sedangkan si perusahaan batubara lainnya Adaro dan Harum masih capai keuntungan yang lumayan signifikan ya. Ada dua hal yang perlu kita ketahui ya, di mana batubara ini satu siklusnya atau bisa dikatakan ini perusahaan yang siklikal. Ya, ada noise sate lagi. Jadi itu sate. Oke, jadi kalau hal yang pertama ya, batubara ini sistemnya atau bisa dikatakan perusahaannya ini perusahaan siklikal ya. Perusahaan siklikal itu perusahaan musiman ya. Perusahaan musiman, jadi in this moment kita akan pesta pora gitu. Tapi di momen tertentu pun ya akan biasa aja, bahkan sangat lesu gitu. Nah, kondisinya batubara di 2023 ini di Januari itu harganya sempat masih harga batubara dunia masih di angka $400. Nah, sekarang itu untuk kontrak Juni itu bukan ya. Untuk sekarang itu harganya sudah di angka $135 doang ya. Pernah berada di titik peak, titik tertinggi itu 460, itu berada di bulan September 2022. Jadi ini bisa dikatakan kalau saya melihat ya akan menjadi akhir dari pesta poranya si batubara. Nah itu. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu wajib menjual produksi atau yang mereka tambang itu 25% ke dalam negeri, yaitu ini. Syarat ketentuan DMO mewajibkan bagi perusahaan batubara untuk memasok 25% dari total produksinya. Nah, ini. Jadi ada harga beda lagi, yaitu HBA, harga batubara acuan. Itu yang ditetapkan oleh pemerintah kepada perusahaan. Jadi misal nih, harga batubara saat ini berada di 135. Harga batubara dunia ya. Tetapi kalau mereka perusahaan menjual ke dalam negeri, harganya nggak pakai harga ini. Harganya beda lagi. Nah, itu tiap bulannya itu ada ketentuannya sendiri. Nah, ini di Maret 2023 ini harganya 283. Itu untuk kalori rendah. Kalori tinggi, kalori sedang tuh 136, sedangkan kalori rendah itu untuk yang $102. Itu di bulan Maret. Sebelumnya di bulan Februari itu 277. Jadi makin turun kan. Di bulan mana nih? April itu kemungkinan di 265. Jadi adanya update terus tiap tahunnya. Jadi kalau perusahaan menjual ke dalam negeri itu ke pemerintah, ke PLN khususnya untuk memasok kebutuhan listrik di Indonesia sendiri itu yang dipakai itu HBA ini. Tidak memakai harga batubara dunia. Nah, khusus untuk batubara kita cek dulu laporan keuangannya di kuartal 1 2023 ini omsetnya naik ya. Omsetnya naik di mana sebelumnya 8,2 T ya, 8,2 T jadi 9,9 T. Tetapi kita cek menurut pendapatannya sendiri, ini kita cek
kalau PTBA di halaman 117. Nah, PTBA sendiri ini dari total 9,9 ini ada pasokan dari dalam negerinya sendiri ke PLN tuh sepertiganya, lebih dari hampir sepertiganya. Bisa dikatakan nah ini penjualan batu bara 9 juta. 9 triliun, 9,8. Cuma di sini tidak dijelaskan berapa porsi yang lokal, berapa yang ekspor. Nah, ini. Pendapatan dari aktivitas lainnya merupakan penjualan listrik, briket, minyak sawit mentah, dan inti sawit, jasa kesehatan, rumah sakit, dan jasa sewa. Cuman ini nominalnya aktivitas lainnya ini kecil gitu. Ini kan kecil. Nah, PTBA ini kan perusahaan BUMN ya. Jadi memasok kebutuhan listriknya sangatlah besar. Jadi ada porsi yang lebih besar yang di-share ke dalam negeri tentunya. Beda cerita kalau kita lihat Adaro. Adaro kita cek di note nomor 119. Oke. Pendapatannya dia naik itu jadi 1,8 juta. 1,8 US dollar loh ini. 1,8 US dollar. Sebelumnya 1,2 US dollar. 1,8 juta US dollar. Nah, ini nominalnya. Nominalnya itu yang jasa tambang penjualan batu bara, ekspornya sendiri itu 1,5 loh dari 1,8. Jadi nominalnya gede banget gitu. Sedangkan domestik ini hanya 195 gitu. Porsinya 195 dengan omsetnya. Bentar. Sorry. 195 dibagi 1838 kali 100. Itu hanya 10%-nya doang gitu. 10%-nya doang. Kecil banget memang domestiknya. Itu kalau Adaro. Jadi porsi mereka kebanyakan itu di ekspor. Nah, Indi kita cek. Indi itu ada di note nomor 1 di halaman 146. Oke, ini tentang pendapatannya. Di sini juga terlihat jelas ya, penjualan luar dan dalam negeri. Dalam negerinya dia hanya 112 juta dalam tidak ada juta doang, tidak ada juta US dollar ya. Tidak ada ketentuan catatannya. Jadi hanya 112 juta US dollar dari total 818. Jadi nominal paling besarnya tetap di penjualan di ekspor di luar negeri. Ini ada BP Berau sama PT Exxon Mobil Indonesia dan lain-lain nominalnya ya. Yang pendapatan kontrak dan jasa. Oke, itu Indi juga sama. Harum, bagaimana dengan Harum? Harum kita cek di halaman 77. Ini pendapatannya penjualan batu bara ekspor. Dia 254 juta US dollar. Dari total omset mereka 294. Jadi gede banget dia masih ekspor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kedepannya untuk harga batu bara gitu. Kalau kita lihat berdasarkan harga acuan batu bara ya, kita lihat di saat pandemi ini bisa dikatakan harga paling murah-murahnya batu bara ya, yaitu sampai $40. Ini sampai di angka under $50 per ton. Dan habis itu dia up terus. Nah, menurut dari siklusnya sendiri batu bara ini bisa dikatakan siklusnya ini 2 tahun 3 tahun sekelar itu. Nah, kalau kita lihat dari titik bottom di 2020, harusnya 2023 itu akan menjadi akhirnya. Dan ternyata ini ada puncaknya di September 2022. Kalau kita cek dan teman-teman mungkin yang senang mempelajari tentang teknikal ini terlihat akan membentuk yang namanya pola head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini kepala, dan ini nanti kalau naik lagi dan dia naik sampai berapa, mungkin 250, habis itu turun lagi ya, dia akan turunnya seberapa sih, 135 ke 400, berarti 300 ya. Kemungkinan turunnya akan dalam lagi, mungkin akan berada di harga batu bara capai lagi di bawah $70. Itu proyeksi saya. Dan sebelumnya juga saya mengatakan bahwa it's over untuk batu bara. Kita akan berada di titik puncaknya di 2023. Ternyata setelah kita cek ya, titik puncaknya yang terlihat di harga batu bara di September gitu.
Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak perusahaan-perusahaan ini, PTBA, Adaro, Harum, Indi ini capai pendapatan atau net profit lagi minimal samalah dengan 2022. Kalau menurut saya pribadi itu sangatlah susah banget ya. Susah banget. Kita cek contoh Adaro. Adaro ini pendapatannya di kuartal kedua dan ketiga. Yang kuartal kedua dia 2 kali lipat lebih dibandingkan di kuartal 1 gitu. Gede banget. Nah, sedangkan kalau saat kita cek di harga batubara dunia, kuartal kedua Adaro 2022, berarti waktu harga berapa? Berarti di bulan April sampai bulan 6 ya, sampai Juni. Nah, Februari, Maret, April. Nah, ini sempat sampai 300 lebih sampai bulan Juni. Ya, sampai Juni. Ini sampai 390 ya. Jadi make sense kalau labanya gila-gilaan di kuartal kedua gitu. Jadi make sense. Dan kita cek lagi Harum, kuartal ketiga dia gila, gede banget. Dan di Indi kuartal ketiga juga gede. Jadi titik peaknya batubara itu kuartal 2 dan kuartal 3 di 2022. Kalau saya melihat batubara ini di 2023 jikalau bisa sama saja dengan harga di net profit di 2021, ini sudah sangatlah bagus sih untuk batubara sendiri. Karena ini sudah waktunya koreksi sih. 2021 harganya kan berarti kalau PTBA di angka 3.000-an. Nah, kalau labanya bisa stabil minimal sama dengan 2021, berarti kalau batubara di angka 8T itu udah bagus. Adaro berarti di angka 13T itu udah oke. 13T. Lalu si Harum itu udah berada di 1T, itu sudah sangatlah oke banget nih 2021. Tapi Harum ini nanti akan saya bikinkan video sendiri kok bisa naiknya sangat signifikan labanya. Sedangkan Indi kalau bisa ya minimal di 800-an lah. Udah oke banget. Harusnya untuk kayak Indi ya, karena Indi di 2021 ini banyak minusnya. Harusnya dia bisa sih melampaui 2021. Tapi kalau melampaui 2022, I don't think so sih. Enggak berpikir akan bisa sih untuk si Indi ya. Untuk Harum melampaui harga laba 2021 sangatlah bisa juga. Nah, cuman kalau untuk khusus Adaro, PTBA, saya nggak yakin sih untuk perusahaan ini, PTBA dan Adaro bisa melampaui laba di 2021, apalagi 2022 gitu. Kondisinya sekarang, PTBA ada di PI 5, PBV-nya di angka 1,2. Adaro PI-nya 3, PBV-nya 0,7. Harum PI-nya 3,57, PBV-nya di 1,52. Indi PE-nya di angka 3,8 dan PBV-nya 0,48. Jadi berdasarkan indikator 4 perusahaan ini sangatlah murah saat ini. Masih berada di posisi murah. Tetapi karena batu bara ini kaitannya besar dengan harga komoditasnya sendiri. Nah, saya nggak yakin ini berada di titik peak atau titik terendahnya si perusahaan-perusahaan batu bara gitu. Jadi view saya tentang batu bara secara keseluruhan is over tentang pestanya. Jadi cuan di 2022 itu sudahlah sangatlah luar biasa. Jadi untuk 2023 ya saatnya untuk taking profit aja. Buat teman-teman yang sudah punya bahkan di sebelum-sebelumnya, ya saatnya taking profit aja. Kalau view saya seperti itu. Nah, batubara ini ada kaitannya juga untuk sektor yang lainnya. Contoh alat berat, ada UNTR, ada Hexa, itu pasti akan ngefek juga. Lalu sektor transportasi, kita ngomong PSSI, SMDR, lalu ada kemarin TPMA dan yang lainnya. Nah itu ya kapal tongkang, mereka punya kapal takbut juga dan lain-lain. Pokoknya yang mengangkut batu bara, tongkang ya terutama, itu akan besar pula ya efeknya. Jikalau memang harga batu bara dunia ini turun bahkan sampai kayak tadi di harga $70 per tonnya. Jadi itu. Lantas apa yang disiapkan dan apa yang harus dilakukan? Satu, jikalau belum punya perusahaan batu bara, ya sudah gitu. Ya sudah, jangan sekali-sekali untuk melirik lagi gitu. Sangatlah boleh untuk dilirik lagi jikalau
ada kaitannya dengan makroekonomi, khususnya tadi harga komoditasnya sendiri. Jikalau berada di harga di bawah 100, bahkan di angka 60, 50, 70 dolar per tonnya, nah itu sudah mulai boleh di watchlist lagi. Harus bisa mengerti momentum lah. Satu, yang kedua juga lebih ke kita harus lebih aware sih, terutama terhadap perusahaan batubara. Karena ini sistemnya, bukan sistemnya, siklusnya ini batubara memang perusahaan siklikal. Nah itu yang ditekankan. Dan tidak selalu absolutely selalu naik kayak perusahaan perbankan, kayak perusahaan consumer good. Nah itu beda. Kita harus memisahkan hal-hal tersebut. Saham satu dengan saham yang lainnya karakternya beda. Apalagi ini sektornya beda. Begitu, itu yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman juga perhatikan. Jadi itu, dan ya, selamat bagi yang sudah mempunyai saham-saham batubara. Mungkin saya akan mengatakan saatnya taking profit. Dan mungkin akan dilirik lagi beberapa tahun ke depan aja sih untuk perusahaan batubara. Karena nantinya mungkin akan ada perusahaan-perusahaan sektor lainnya yang akan meroket lagi. Jadi nggak bisa setiap tahun perusahaan ini terus yang meroket dan lain-lain gitu. Jadi itu view saya tentang perusahaan-perusahaan di batubara, dan mungkin nantinya juga bisa diterapkan di perusahaan batubara turunannya kayak tadi transportasi, terus tadi alat berat, ya itu juga. Oke, semoga bermanfaat. Jikalau ada view atau insight lainnya terutama terkait khususnya perusahaan batubara dan harga batubara, silahkan komen aja di kolom komentar. Dan jikalau ada request, akan saya bikin videonya sendiri. Tadi ya, janji saya akan membahas Harum, kenapa labanya bisa naik signifikan. Jadi itu semoga bermanfaat. Happy long weekend dan see you on the next video. Bye bye.